Suatu organisasi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Bentuk badan hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung resiko secara pribadi. Keuntungan perusahaan perseorangan. Pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak terbelit-belit. Cocok untuk usaha yang relatif kecil. Tidak memerlukan akta formal. Memiliki keluasaan dalam hal mengambil keputusan. Tidak terlalu banyak peraturan pemerintah. Kerugian perusahaan perseorangan. Terlalu sulit untuk memperoleh modal. Relatif sulit untuk mengikuti tender yang diberikan oleh berbagai perusahaan. Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap hutang perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan relatif singkat. Perusahaan akan sulit memperbesar usahanya. Aktivitas yang dijalankan tidak dapat mengelola administrasi dengan baik, sehingga dokumentasi tiap transaksi sulit dicari. Perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan atas nama perusahaan. Keuntungan firma. Tidak memerlukan syarat yang berat untuk mendirikannya. Tidak terlalu memerlukan akta formal. Mudah dalam memperoleh modal. Lebih mudah berkembang. Kerugian firma. Pemilik memiliki tanggung jawab tak terbatas atas utang perusahaan yang dimilikinya. Jika salah satu pemilik firma mengundurkan diri atau meninggal, maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Kesulitan dalam peralihan kepemimpinan. Kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar dan mengikuti tender dalam jumlah tertentu. Salah satu bentuk usaha yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Keuntungan perusahaan komanditer atau CV. Pendirian CV lebih sulit, bentuk CV lebih dikenal masyarakat, lebih mudah dalam memperoleh modal, lebih mudah berkembang, lebih fleksibel, pengenaan pajak hanya sekali. Kerugian perusahaan komanditer atau CV. Tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi. Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. Badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas perseroan. Perseroan tertutup, perseroan terbuka. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya.
berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional koperasi, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.